Diawali dengan diperlihatkannya seorang marinir yang bernama Ray Garrison. Dia sedang melakukan tugas penyergapan markas teroris yang bermarkas di Mombasa. Setelah selesai dari tugasnya, dia sudah ditunggu oleh istrinya yang bernama Gina. Kemudian mereka berlibur sekaligus bermesum ria untuk melepaskan rasa rindu yang sudah lama tak tersalurkan. Someday, just one, do this forever. Namun di saat pagi sudah ada penyusup untuk mengganggu liburan Ray. Dia bernama Martin Axe. Setelah kejadian itu, Ray dibawa ke suatu tempat untuk diinterogasi atas insiden Mombasa yang tadi di awal. Dan di sini di mana Ray diberikan dua pilihan menjawab atau istrinya mati. Namun Ray tidak menjawab karena dia memang tidak tahu. Name's Martin X. Dan Gina akhirnya dibunuh. Namun Ray meminta dirinya untuk dibunuh juga jika Bang Martin ingin selamat. Thanks for the advice. Dan semuanya berawal dari sini di mana teori dan loginawi sudah tidak berfungsi. Dan inilah tembakan berdarah. Whoa. Ain't what I was expecting. Kemudian scene berpindah ke sebuah gedung yang bernama RST, yaitu Rising Spirit Technology, yang dipimpin oleh Dr. Emil, di mana Ray bisa hidup kembali namun lupa akan masa lalunya. Dan ini rekan Dr. Emil, di mana dia juga sudah diganti organ pernapasan sehingga kebal dari gas kimia. Dan di sini Dr. Emil menjelaskan bahwa darah Ray sudah diganti dengan robot kecil atau disebut nanorobot. Akan tetapi nanorobot butuh energi sehingga setiap kali low harus di-charge. Layaknya HP Nokia. Biomechanical constructs. We call them nanites. Di mana Ray semua luka yang diterimanya bisa sembuh seketika. Dengan kata lain, Ray tidak bisa mati layaknya manusia super. Kemudian Ray dibawa ke tempat rehab atau tempat mengukur kemampuan organ tambahan mereka. Dan di sana juga ada Jimmy mendapat organ tambahan kaki sehingga dia menjadi pelari tercepat. Dan ini tips dan dia melihat dari mata buatan. Ketika di malam hari, Ray tidak bisa tidur karena telah meminum kopi kapal api. Sehingga dia mencoba untuk mengukur kemampuannya. Dan di sana dia bisa mengangkat barbel paling besar dengan sangat mudah. Kemudian memukul samsak hingga bolong sehingga dia menggantinya dengan tembok. Lalu Ray istirahat di dekat kolam renang dan di sana juga ada KT yang sedang berenang. Kemudian KT mengajak Ray untuk minum amar. Namun setelah Ray mendengar musik yang dimainkan Martin saat membunuhnya, sehingga Ray ingat semua kejadian tempo hari. Thanks for the advice. Tanpa basa-basi, Ray pun langsung pergi mencari si Martin. Dan sungguh mengagumkan di mana nanorobot yang ada di tubuh Ray bisa melakukan segalanya sekaligus melacak keberadaan si Martin, yang berada di Tasik, Jawa Barat. Who did? Martin Axe. Platforms.
Di sisi lain, si Martin sedang berada dalam iring-iringan mobil. Namun, ketika dalam terowongan, tiba-tiba ada truk oleng yang ternyata itu adalah Ray. Dan di sini juga kita bisa melihat seberapa kuat kemampuan Ray, di mana semua tentara Kang Martin berhasil ditumbangkan, sehingga Martin pun harus mati. Ray pun dijemput teman lainnya, karena tingkat nanorobot rendah sehingga harus diisi ulang di rumah sakit Dr. Emil. Let's go. Dan di sini kita akan mengetahui kebenaran aslinya di mana semua ingatan Ray. Dari awal semuanya adalah palsu sehingga Dr. Emil bisa memodifikasi semuanya. Begitupun dengan pembunuh Ray yang faktanya itu adalah pengkhianat RST. Dengan kata lain, Ray dijadikan alat untuk balas dendam. Dan target selanjutnya adalah baris sekaligus ini menjadi misi terakhir Dr. Emil. Dan caranya pun tetap sama, mereka berpura-pura seakan-akan Ray baru dihidupkan kembali dari kematiannya. Namun di sisi lain, Barry sudah menyadari bahwa dia akan dicari. Sehingga dia menyewa salah satu programmer bernama Wiggins, di mana dia salah satu legend dalam hal meretas sistem. We're not IT guys, man. He's the real deal. Dan Baris meminta Wiggins untuk menyiapkan alat agar bisa mematikan sistem nanorobot Ray. It's him. Do it now. Namun alatnya tidak berfungsi dan ternyata Wiggins lah yang memegang kendali alat tersebut. Setelah Ray dihidupkan kembali, Wiggins bercerita bahwa Baris ingin membunuh Ray, namun Wiggins memiliki rencana lain. You know, Barris wanted me to take you out, but I had plans of my own. Thanks for the advice. Dan Ray pun sadar bahwa dirinya telah dimanfaatkan oleh Dr. Emil. Akhirnya Ray pun meminta Wiggins untuk mencari cara agar dirinya tidak dikendalikan oleh Dr. Emil. It's not a big deal. You can figure out how this works. So just Dan untuk memastikan kebenaran pikiran Ray, Ray ingin menemui Gina di mana dalam pikirannya Gina terbunuh. Dan benar saja Gina baik-baik saja, dan Gina yang sekarang sudah berkeluarga yang membuat Ray galau seperti ABG zaman now. Ketika di perjalanan, ketika Ray meratapi lamunan, tiba-tiba dihadang oleh anak buah Dr. Emil, yaitu Tips dan Jimmy, untuk membawa Ray ke RST. Sehingga terjadi aksi kejar-kejaran, seperti balap antara Supra dengan Astra Legenda. Ketika dalam perkelahian, Ray harus tertabrak namun tidak berpengaruh. Dan di sini Ray lengah sehingga bisa diamankan oleh Dr. Emil. Di sisi lain, Dr. Emil pun menyuruh KT untuk membunuh Wiggins. Namun KT menolak sehingga Dr. Emil marah dan menonaktifkan alat pernapasan KT. I do it out of respect. Dan KT pun menurut. Tetapi KT bukan membunuh Wiggins melainkan minta bantuan kepada Wiggins sekaligus bekerja sama dengan Wiggins untuk mengembalikan semua ingatan Ray. Thank you. Dan KT pun mulai melakukan aksinya dengan mencolokkan alat agar Wiggins bisa mendapatkan akses untuk mengakses nano robot Ray. Dan di sini terjadi pertarungan antara programmer dub, jelas Wiggins adalah pemenangnya. Setelah Ray terbebas, dia ingin menemui Pak Emil untuk meminta pertanggungjawaban. Oh, Jesus.
Namun tidak semudah itu karena Pak Emil telah menyiapkan Jimmy dan Tibbs dengan senjata barunya. Dan terjadi pertempuran yang membuat gedung RST harus berantakan. Bahkan lift perusahaan Pak Emil harus hancur. Namun Jimmy egois sehingga Tibbs harus modar duluan. Namun Ray sangat marah dan Jimmy pun harus mati. Di sisi lain, Pak Emil ingin kabur namun Ray datang dengan membaledokkan senjata Jimmy yang membuat mobilnya rusak. Dan Pak Emil pun langsung mengambil senjata dan menembak Ray. Namun Ray menangkapnya yang membuat energi nanorobot semakin rendah. Yo, mate, what are you doing? Dan tembakan kedua di mana Ray mengikis cangkang peluru dan menyisakan bagian inti saja. Dan Pak Emil pun dengan leluasa menangkap Ray karena tahu nanorobot Ray telah habis energi. Tapi inti peluru yang dipegang Ray. Setelah kejadian itu, Ray baru terbangun di mana Wiggins telah memperbaiki nanorobot, bahkan Ray tidak perlu mengisi energi. Dengan kata lain, Ray telah kembali seperti manusia biasa namun memiliki kekuatan super. Tamat. Ya, itulah akhir dari film tersebut. Jika suka konten seperti ini, jangan lupa like dan komen ya. Bye-bye.